Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Trena Putri. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 21106111241. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi ketentuan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional Publik. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan, sengketa mengenai batas laut itu bukan hal yang biasa lagi nggak sih? Sama halnya dengan permasalahan yang baru-baru ini terjadi, yaitu permasalahan tentang Pulau Pasir, di mana pemerintah Australia mengklaim secara sepihak atas kepemilikan Pulau Pasir, atau yang disebut sebagai Ashmore Reef, yang mengatakan bahwa Pulau Pasir itu merupakan bukanlah bagian dari Indonesia, melainkan bagian dari Australia. Sebelum masuk ke bagian analisis, pastinya kita penasaran banget nih lokasi dari Pulau Pasir itu sendiri di mana sih sebenarnya? Jadi letak Pulau Pasir itu berjarak sekitar 320 km dari lepas pantai barat Laut Australia dan berjarak sekitar 170 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Biasanya, Pulau Pasir ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan Nusa Tenggara Timur untuk mencari ikan dan juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan para nelayan tersebut. Pada tahun 1976, Australia mengajukan kepemilikan gugusan Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia langsung merespons atas klaim tersebut bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia. Bahkan sejak masih zaman Hindia Belanda, Pulau Pasir itu tidak pernah menjadi bagian Indonesia. Sebab dalam Ashmore and Cartier Acceptance 1933 menjelaskan bahwa Pulau Pasir itu masih menjadi bagian dari kerajaan Inggris di Australia atas warisan Inggris. Selain itu, juga dapat diperkuat apabila dilihat dari peta zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilihat secara teliti bahwa tidak terlihat nama Pulau Pasir dalam kawasan Indonesia. Meskipun sudah dinyatakan bahwa Pulau Pasir itu bukan bagian dari Indonesia, namun pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia sebagai negara yang sama-sama telah meratifikasi UNCLOS 1982, mereka mengupayakan segala cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia sepakat untuk menetapkan MOU pada tahun 1974, kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1981 dan 1989. Pada intinya, MOU ini dibentuk dengan maksud untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mencari ikan di wilayah Pulau Pasir. Para nelayan Nusa Tenggara Timur diperbolehkan untuk menangkap berbagai jenis ikan, selain penyu hingga batas Bonaparte Island. Hal ini mengingat dalam pasal 51 UNCLOS 1982 yang menyatakan tentang penghormatan terhadap eksistensi hak penangkapan ikan tradisional. Selain MOU, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia juga sepakat membentuk Perth Agreement 1997 yang disebut sebagai Perjanjian Kerjasama RI Australia tentang zona ekonomi eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu di Laut Timur dan Laut Arafura. Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut dalam hukum internalnya. Nah, itu dia beberapa upaya dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia dalam menyelesaikan sengketa Pulau Pasir. Dari uraian sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa klaim sepihak atas Ashmore Reef atau Pulau Pasir antara Indonesia dan juga Australia sudah melewati sekian hari perdebatan. Namun perdebatan tersebut akhirnya menunjukkan hasil bahwa Australia sebagai pemenang atas klaim Pulau Pasir tersebut. Sementara Indonesia gagal mengklaim karena bukti yang hanya menyampaikan bahwa sejarah nelayan Indonesia dari Pulau Rote telah tinggal dan melakukan kegiatan adat sejak 400 tahun yang lalu. Sekian dari saya harap kekurangan saya dapat dimaklumi dan tentunya akan saya jadikan pembelajaran saya untuk seterusnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.